Kalau salafun soleh dulu gini, makanya dulu di para ahlu tarim ya, Hadramaut itu punya kebiasaan kalau ba'da maghrib itu baca rotibain al-Attas dan al-Haddad dibacanya ba'da maghrib. Terkhusus bulan puasa. Kebiasaan ahlu tarim itu membaca ratib al-Attas dan al-Haddad itu ba'da maghrib sampai mendirikan sholat isya. Begitu. Bagi yang mampu membacanya, tapi untuk saat ini harus dibaca itu. Itu benteng kokoh kita. Ya, kita beruntung sudah mendawangkan ini sejak lama ya, bahkan sudah diijazah oleh guru-guru kita. Jadi ini benteng yang kokoh buat kita. Jangan ditinggal untuk saat ini. Terlebih wabah penyakit yang begitu deras. Ya, karenanya jangan sampai kita nggak ada ikhtiar syar'i, ikhtiar kesehatan kita maksimalkan. Tapi semua itu nggak ada artinya kalau tanpa ikhtiar syar'i. Ikhtiar syar'i ya doa. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم: ورابعها معرفة دخول وقت يقينا أو ظنا، فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت، لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر، وفي العقود بما في نفس الأمر فقط، إلى آخره، والله أعلم بالصواب. ورابعها، dan bermula yang keempat dari syurutus shalah. Bermula yang keempat daripada syarat-syarat sah salat, yaitu ma'rifatu dukhuli waqti, mengetahui masuknya waktu salat, yakinan au zannan, baik secara yakin atau sangkaan. Zannan, sangkaan, prasangka. Faman shalla biduniha, maka barang siapa salat dengan tanpa ma'rifati dukhuli waqtin, lam tasihha salatuhu, maka tidak sah salatnya. Wa in waqa'at fil waqti, meskipun terjadinya salat tersebut fil waqti, tepat pada waktunya. Jadi syarat yang keempat daripada syarat-syarat sahnya sholat adalah mengetahui masuknya waktu sholat itu baik secara keyakinan maupun dengan sangkaan. Secara yakin maupun secara sangkaan. Yakinnya bisa dari hasil keyakinan diri sendiri atau dari khabar yang terpercaya, orang yang terpercaya, atau zaman sekarang mah sudah ada aplikasi waktu sholat. Yang paling masyhur tentu adalah dari suara muadzin di masjid maupun di mushola. Ya, jadi manakala telah terdengar suara azan di masjid, maka biasanya sudah masuk waktu sholat. Bisa juga dari media elektronik.
bisa dari TV, radio maupun handphone untuk saat ini. Ya. Tetapi kalau adzannya dari handphone, kita nggak wajib dan kita nggak sunnah untuk menjawab adzan di handphone. Sama dengan radio kali ini. Sawa, radio kadzalik nggak sunnah. Di handphone Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak sunnah. Yang sunnah itu di mana? Yang di masjid, di musala. Itu yang sunnah untuk dijawab. Yang ada fadilahnya yang di situ, bukan yang di handphone, di TV atau di radio. Itu ya. Kalau di TV dari mah kalau udah dengar suara mau masuk maghrib matiin aja udah gitu ya. Apalagi ini di wilayah Jawa Barat ada istilah 18/21. Dari mulai 18 apa ya? 20 sih? 18.20. Dari pukul 18 sampai pukul 20 tidak ada TV. Ini sudah digalakkan di Jawa Barat terutama ya. Dari pukul 18 sampai pukul 20 tidak ada TV, matikan TV, matikan handphone, kita matikan rokok juga. Ya, kita masih banyak ya. Matikan semuanya. Salah ipin itu. Untuk apa? Fokus untuk ibadah, karena itu waktu yang potensial sekali untuk digunakan sebagai waktu yang selain penuh keberkahan juga sangat baik sekali untuk waktu yang digunakan untuk pembelajaran anak-anak. Nah ini ya. Nah jadi yang sunnah kita jawab adalah adzan yang ada di masjid dan di musala. Terlebih saat ini kita sedang dibuat terenyuh hati kita dengan seorang muazin dari Kuwait ya, yang mengumandangkan adzannya dengan penuh khusyuk, dan ternyata adzan itu harus dikeluarkan. Kumandang adzan yang harusnya hayya 'alas shalah diganti menjadi sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Ya, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Dan memang betul, ini sahih hadisnya, hadis sahih Muslim dan Imam Abu Dawud. Sahih Muslim nomor ke 1633. Itu ada memang di masa Rasulullah ketika terjadi cuaca yang sangat dingin ya, cuacanya ekstrim, Rasulullah menyuruh muadzin untuk mengumandangkan lafaz hayya 'alas shalah diganti menjadi sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Ya, jadi disuruh sholat di rumah masing-masing berjamaah dengan keluarga. Kalau kondisi yang tidak memungkinkan untuk umat Islam datang ke masjid, dan ternyata corona pun bisa dibiaskan ke situ. Ya, COVID-19 ini sudah pada tahapan membuat orang-orang boleh tidak berjamaah di masjid. Pantaslah kalau muadzin itu sampai menangisnya karena masjid sepi. Nah, ini ya ala kulli hal, semoga semua ini cepat berlalu ya. Kemudian secara yakin maupun secara sangkaan, maka barang siapa yang sholat dengan tanpa mengetahui masuknya waktu sholat, sholat aja tanpa mengetahui masuknya waktu sholat, maka orang yang seperti ini lam tasihha sholatuhu, enggak sah sholatnya. Wa in waqa'at fil waqt, meskipun dia sholatnya tepat pada waktunya, meskipun dia sholatnya tepat pada waktunya, tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang masuknya waktu, tetap nggak sah sholatnya. Jadi harus betul kita tahu bahwa ini sudah masuk waktu, harus diyakini maupun disangka gitu ya, baik sangkaan maupun keyakinan bahwasanya sudah masuk waktu, baru kita sholat. Kalau belum mengetahui masuknya waktu, jangan sholat dulu. Udah waktu belum ya? Udah waktu belum ya? Jangan sholat dulu sampai kita betul-betul mengetahuinya atau ada sangkaan kita bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Jelasin ya? Li'annal i'tibara fil ibadati, karena bahwasanya yang diperhitungkan, i'tibar
yang diperhitungkan, yang dianggap fil ibadati pada segala bentuk ibadah, bima fi zannil mukallafi adalah pada apa yang ada sangkaannya mukallaf, zannil mukallaf. Ya, jadi seluruh ibadah itu dianggap sah jikalau ada sangkaan mukallaf. Syaratnya wa bima fi nafsil amri, dan dengan apa yang pada buktinya perkara. Nafsil amr, buktinya perkara. Dua nih syaratnya. Yang diiktibar, yang dianggap di dalam ibadah itu adalah dikarenakan dua hal. Yang pertama dikarenakan adanya fi zannil mukallaf, yang kedua fi nafsil amri. Zannil mukallaf maknanya adalah sangkaan. Kayak tadi salat, dengan adanya sangkaan masuknya waktu, sah ibadahnya. Tanpa adanya sangkaan nggak sah ibadahnya. Standarnya minimal nyangka gitu, apalagi yakin. Kalau yakin udah jelas ya. Setidaknya ada sangkaan mukallaf. Pertama, yang kedua fi nafsil amr, buktinya perkara itu sendiri. Ketika dia menyangka masuk waktu dan memang terbukti masuk waktu, sah. Tidak sebaliknya, dia nyangka masuk waktu ternyata belum masuk waktu, nggak sah. Di nafsil amr itu buktinya perkara tersebut. Yang pertama adanya sangkaan mukallaf, yang kedua ada nafsil amr, ya, ada buktinya perkara tersebut. Sangkaan udah masuk waktu, ternyata buktinya benar, sah ibadah. Sangkaan masuk waktu, buktinya belum masuk, nggak sah. Udah masuk waktu tapi nggak ada sangkaan, nggak sah juga. Paham maksudnya? Nah, jadi dua tuh. Jadi annal i'tibar fil ibadati bima fi zannil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Kemudian wa fil uqudi bima fi nafsil amri faqat. Dan di dalam akad, segala akad muamalah. Nah, kalau uqud maknanya akad muamalah. Sedangkan di dalam akad-akad muamalah bima fi nafsil amri faqat, terhadap perkara yang ada pada buktinya saja. Tidak perlu ada sangkaan. Kalau akad muamalah. Kalau akad muamalah, contohnya ya, Ihsan beli tanah 1 hektar. Amin. Di Kampung Raden. Ya, dia udah beli itu tanah 1 hektar, ternyata udah pembayaran segala macam, taunya itu tanah punya Ihsan. Taunya itu tanah punya Ihsan. Kok bisa begitu? Ternyata sang pemilik tanah dulunya pernah menghibahkan tanah ini untuk Ihsan, cuman Ihsan nggak tahu. Ya, ternyata dia membeli tanahnya sendiri. Sah nggak jual belinya? Sah nggak jual belinya? Sah. Jual belinya sah. Nah, karena dalam akad muamalah hanya dibutuhkan nafsil amr saja. Ya, buktinya jual belinya Ihsan udah sah. Ada uang, ada barang. Uangnya dikeluarkan oleh Ihsan, tanahnya bentuknya ada, sah. Walaupun ternyata faktanya, sangkaannya, tanpa sedikit pun Ihsan menyangka atau dia yakin bahwa tanah itu miliknya. Itu maksudnya. Jadi kalau dalam akad muamalah tidak dibutuhkan zon atau keyakinan. Dalam akad muamalah. Dalam akad muamalah tidak dibutuhkan yakinan atau zannan. Cukup nafsil amr aja. Beda dengan salat tadi kan ya. Kalau salat mah harus ada zan mukallaf, ada nafsil amr. Zan mukallaf, nafsil amr itu berlaku untuk salat, tapi untuk akad dalam muamalah tidak berlaku, hanya berlaku nafsil amr saja. Ini adanya di kaidah usul fikih, nanti itu lebih dalam, nanti kita bahas ke depan insyaallah ya. Nah, ini sedikit pengetahuan saja, nanti lebih detail akan kita bahas di jilid yang akan datang. Yang penting sabar jadinya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Fawaktu zuhrin min zawali syamsi, maka bermula waktu zuhur itu
min zawali syamsi, dari mulai tergelincirnya matahari. Kenapa zuhur yang pertama kali dibahas? Kenapa bukan subuh tapi zuhur? Ini ada hikmahnya. Kenapa zuhur yang pertama kali dibahas? Ya. Di sini dikatakan fa'uhu lil fasihah. Fa-nya fa waktu zuhrin, ada fa. Fa waktu zuhrin, fa-nya lil fasihah. Ya, fa-nya lil fasihah. Apa maknanya? Ai idza aradta bayana awqatil khamsi fa aqulu laka waktu zuhrin. Kalau ditakdirkan begini, idza aradta bayana awqatil khamsi, apabila kamu ingin mengetahui penjelasan tentang waktu-waktu sholat sholat yang lima, ya, fa'aqulu laka, maka aku ucapkan kepadamu waktu zuhrin min zawali syamsi, dan seterusnya. Jadi setelah fa itu sebenarnya ada kalimat yang panjang, cuman hebatnya nih kitab Fathul Mu'in, fa aja cukup dulu. Fa waktu zuhrin, padahal sebelum fa ada kalimatnya idza aradta bayana awqatis sholatil khamsi fa aqulu laka. Sebelum fa dan setelah fa itu ada kalimat yang dibuang. Di dalam kitab ini langsung fa waktu zuhrin. Nah, inilah salah satu kelebihan Fathul Mu'in, ya. Jadi saking hebatnya pengarangnya ini bisa meringkas, ya, meringkas kalimat itu menjadi cukup satu huruf saja, fa. Tadinya idza aradta, kalau kamu ingin penjelasan tentang sholat lima waktu, fa aqulu laka, maka aku akan katakan kepadamu waktu zuhrin min zawali syams. Itu. Nah, kemudian wa bada'a biha huna, ya, ta'aisan bi ta'limi Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salatihi inda babil Ka'bah. Karena salat yang pertama kali diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu adalah salat zuhur. Sepulang beliau dari Isra wal Mi'raj, ya, tidak langsung beliau melaksanakan salat subuh. Salat yang pertama kali zuhur nampak kewajibannya adalah salat zuhur. Salat yang pertama kali malaikat Jibril mengajarkannya kepada Nabi adalah salat zuhur. Salat yang pertama kali nampak, zuhur maknanya nampak. Zuhur maknanya nampak. Yang pertama kali nampak kewajibannya adalah salat zuhur. Jadi kalau mau tahu salat yang pertama kali diwajibkan itu salat zuhur. Karena Nabi kan baru pulang Isra Mi'raj itu. Pulang semalaman, pulang subuh belum mulai tuh. Nah, udah siang baru dah Nabi seru umatnya waktu itu untuk melaksanakan kewajiban salat lima waktu, dimulai dari zuhur. Maka disebutnya zuhur. Zuhrun dikata zoharo, nampak, muncul untuk pertama kalinya, yaitu salat zuhur. Kewajiban yang pertama kali nampak muncul adalah salat zuhur. Makanya di sini yang pertama kali dibahas adalah salat zuhur. Fokus di sini fa waktu zuhrin min zawali syamsi. Maka waktu zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari. Tergelincir artinya geser dikit, miring lah, ya, ke arah mana? ngulon. Arah ngulon. Ke arah barat. Nah, kalau dari kita. Nah, mulainya dari tergelincir sedikit saja matahari ke arah barat, ya, itu sudah mulai waktu zuhur. Kalau persis di atas kepala kita namanya waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu di mana matahari lempeng, diem di atas, ya, diem. Itu nggak lama waktunya istiwa itu adanya sebelum waktu zuhur, termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat kecuali hari Jumat, ya. Gelincir sedikit ke arah barat, maka masuklah waktu zuhur. Sampai kapan? Ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu, sampai jadinya bayangan setiap sesuatu mislahu, seukurannya. Mislahu, seukurannya. Sampai jadinya bayangan setiap segala suatu benda yang terkena sinar matahari, maksudnya mislahu, panjangnya seukurannya.
Karena semakin sore bayangan itu semakin mengecil kan? Ya nggak? Semakin sore bayangan itu semakin mengecil, memendek. Akhirnya tinggi bayangan sampai kepada panjangnya serupa dengan bayangannya, dengan bendanya. Nah itu batasan akhir salat zuhur. Jadi di mana bayangan suatu benda sudah seukuran dengan bendanya, maka itu tanda berakhirnya waktu zuhur. Bayangin loh, ulama kayak begitu dulu ngukurnya. Belum ada aplikasi Muslim Pro, belum ada. Karena udah enak kan ya, tinggal lihat TV atau lihat jadwal. Dulu nggak ada. Patokannya sampai seperti itu. Dan di mana bayangan suatu benda sudah seukuran dengannya, itu tanda zuhur sudah berakhir. Ghaira zilli istiwa, kecuali bukan ya, ghaira bukannya zilli istiwa, bayangan waktu istiwa. Bukannya bayangan waktu istiwa. Azillil mawjudi indahu, yakni bayangan yang ada indahu ketika waktu istiwa. Indahu ketika waktu istiwa. Karena waktu istiwa itu saat dimana matahari persis tepat di atas kepala kita, itu adalah waktu istiwa. Namun in wujida, kalau ditemukan bayangan istiwa. Jarang ya, jarang sekali ya. Kalau di mana matahari itu persis di atas kepala kita itu jarang sekali adanya bayangan. Tapi mungkin pada kasus tertentu bisa. Nah, jadi yang dimaksud bayangan di sini bukan bayangan pada saat waktu istiwa, tapi bayangan di mana bayangan itu sudah sama ukurannya dengan bendanya, ini pertanda zuhur sudah berakhir. Wasumiyat bidzalika, wasumiyat dan dinamai bidzalika dengan nama zuhur. Wasumiyat dan dinamai bidzalika dengan nama zuhur li'annaha, karena bahwasanya salat zuhur awwalu salatin zuharat, adalah salat yang pertama kali nampak zuharat. Nampak apanya? Kewajibannya. Tuh, sini kan disebutin. Wasumiyat bidzalika, dan dinamai dengan zuhur li'annaha, karena bahwasanya salat zuhur awwalu salatin zuharat, adalah salat yang pertama kali nampak. Zuharat zuhur, zuharat zuhur. Nampak apanya? Kewajibannya. Jadi dari segi penamaan zuhur itu ya diambil dari akar kata zuhara. Zuhara artinya nampak. Nampak apanya? Nampak waktunya. Kan waktu zuhur lagi sedang terang-terangnya kan? Kelihatan kan? Mukanya semuanya kelihatan. Yang lapar kelihatan, yang ngantuk kelihatan, yang bolos kerja kelihatan, yang kabur dari sekolah kelihatan. Kenapa? Zuhara jelas nampak. Tapi yang dimaksud di sini adalah nampak jelas kewajibannya. Waktu asrin, maka bermula waktu sholat asar min akhiri waktu zuhri, dimulai dari akhirnya waktu zuhur, ila gurubi jami'i kursi syamsin, ila gurubi sampai terbenamnya jami'i kursi syamsin, seluruh bulatan matahari, sampai tenggelamnya seluruh bulatan matahari. Matahari kan bulat, dan kita suka perhatikan tuh sunset. Sunset, matahari terbenam di pelupuk sunrise, matahari terbit di pelupuk di timur. Nah, kalau sunset, kalau di mana bulatan matahari semuanya sudah tenggelam di pelupuk barat, maka itu pertanda waktu asar telah habis. Segitunya ya, luar biasa mengukur waktu. Dilihatin tuh matahari sampai hilang bulutannya. Yang repot kalau mendung kan ya, nggak kelihatan. Nah ini dipatokannya itu berakhirnya waktu zuhur sampai kepada tenggelamnya seluruh bulatan matahari. Fawaktu maghribin, maka bermula waktu maghrib minal gurubi, dari tenggelam matahari,
ila maghibis syafaqil ahmari, sampai hilangnya awan merah atau mega merah. Syafaq, mega atau awan. Awan yang berwarna merah. Merah apa? Merah saga, merah jingga. Nah, kan suka tuh kita perhatikan di apa namanya? Lembayung senja. Nah, itu. Ya, lembayung senja. Jadi dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya lembayung senja. Atau disebut dalam istilah fikih syafaqul ahmar, awan merah. Fawaktu isya'in, maka bermula waktu isya itu min maghibis syafaq, dimulai dari hilangnya mega merah atau awan merah, min maghibis syafaqi, dari hilangnya awan merah. Qala syekhuna, telah berkata syekhuna, wa yanbaghi nadbu ta'khiriha, wayan bagi dan sudah semestinya nadbu takhiriha, sunnah mengakhirkan salat isya, li zawalil asfari, sampai hilangnya mega kuning asfar, wal abyadi, dan putih, sampai hilang awan kuning dan putih. Khurujan min khilafi, khurujan karena keluar, min khilafi dari perbedaan pendapat, man aujaba, orang yang mewajibkan, zalika terhadap takhiruha. Zalika rujuk ke takhir salat isya. Jadi ada pendapat, ada madhab yang memang wajib mengakhirkan salat isya. Jadi sunnah, kalau kita mau sunnah di madhab Syafi'i, hukumnya sunnah mengakhirkan sholat isya sampai hilang betul-betul mega yang ada di sebelah barat. Mega kuning, putih, dan merah. Merah udah pasti ya. Kalau hilang mega merah pasti masuk waktu isya. Nah ini setelah merah itu akan muncul kekuning-kuningan, kuning dan bercampur putih. Kalau kita perhatikan ya, merah jingganya hilang, ya nanti akan berangsur menjadi kuning dan putih. Nah sampai itu hilang semuanya, sebelum itu hilang semuanya, maka dalam madhab kita disunahkan sampai menghilang semua awan itu. Jadi gelap total gitu, sampai gelap total semuanya. Dalam madhab lain justru wajib hukumnya. Udah masuk malam berarti. Iya, kalau madhab lain wajib mentakhirkan salat isya. Di kita sunnah. Sampai kapan sunnahnya? Sampai tahajud kalau bisa. Mengakhirkan salat isya sampai tahajud. Diisi apa? Dari habis maghrib sampai tahajud diisi ibadah, zikir, ya, baca ratib, baca sholawat, ngaji. Nanti waktu isyanya malam. Sanggup? Kongko ya, bukan? Sanggup? Kalau salafun soleh dulu gini, makanya dulu di para ahlu tarim, ya, Hadramaut itu punya kebiasaan kalau ba'da maghrib itu baca rotibain, al-Attas dan al-Haddad dibacanya ba'da maghrib. Terkhusus bulan puasa. Kebiasaan ahlu tarim itu membaca ratib al-Attas dan al-Haddad itu ba'da maghrib sampai mendirikan sholat isya. Begitu. Bagi yang mampu membacanya, tapi untuk saat ini harus dibaca itu. Itu benteng kokoh kita. Ya, kita beruntung sudah mendawamkan ini sejak lama ya, bahkan sudah diijazah oleh guru-guru kita. Jadi ini benteng yang kokoh buat kita. Jangan ditinggal untuk saat ini. Terlebih wabah penyakit yang begitu deras. Ya, karenanya jangan sampai kita nggak ada ikhtiar syar'i, ikhtiar kesehatan kita maksimalkan. Tapi semua itu nggak ada artinya kalau tanpa ikhtiar syar'i. Ikhtiar syar'i ya doa, gitu ya. Kemudian, jadi disunahkan kita untuk mengakhirkan sholat isya itu sampai hilang mega kuning dan putih sebagai khurujan min khilaf. Kalimat khurujan min khilaf itu supaya kita nggak berbenturan dengan pendapat ulama yang mewajibkannya
mengakhirkan sholat isya. Kalau kita nggak sampai wajib, tapi sunnah gitu maksudnya. Wayam taddu dan memanjang waktu isya ila tulu'i fajri shadiqin. Wayam taddu dan memanjang ada apa? Meluas waktu sholat isya ila tulu'i fajri shadiqin, sampai terbitnya fajar shadiq, berarti sampai waktu subuh. Sampai waktu menjelang subuh. Bayangin, isya paling panjang waktunya. Boleh. Panjang, paling panjang isya. Tapi kan yang paling sering ditinggalin isya malah. Dua sholat yang berat banget, isya dan subuh. Buat siapa berat ini? Buat orang munafik. Jadi kalau yang merasa berat isya dan subuh, hati-hati. Berarti ingat, virus munafik lebih berbahaya daripada virus corona. Ya, corona hanya menyakiti fisik kita, tapi munafik bisa merugikan dunia akhirat kita. Jangan terlalu khawatir dengan corona, tapi nggak khawatir dengan virus munafik. Ya, cari vaksin virus munafik. Panjang tuh waktunya sama ya. Tapi usahakan berjamaah. Yang isyanya berjamaah, pahalanya seperti sholat atau qiyamul lail setengah malam. Ya, orang yang isyanya berjamaah dapat pahala qiyamul lail setengah malam. Pernah qiyamul lail setengah malam? Setengah malam bagi dua. Jadi kan malam itu maghrib sampai waktu sahur. Nah, itu setengahnya. Pernah sholat sampai setengah malam gitu? Oh, terawih 23 rakaat aja udah jengkang ya. Nah, kapan? Bagi yang isyanya berjamaah. Nah, yang subuhnya berjamaah, maka dapat kebaikan pahala seperti qiyamul lail semalaman suntuk. Semalaman suntuk. Pantesan hesek udang subuhnya. Dahsyat pahalanya. Jadi buat antum yang kesulitan tahajud, ya isya subuhnya berjamaah. Salat isya berjamaah itu walaupun bukan di masjid, di majlis. Berjamaah sah walaupun di rumah. Di majlis gitu. Hukum berjamaah sah walaupun di rumah, meskipun nilai berjamaah di masjid lebih tinggi tentunya. Kenapa lebih tinggi? Ada perjalanan yang ditempuh ke masjid. Sedangkan berjalan menuju ke masjid untuk berjamaah itu memiliki fadilahnya sendiri di luar fadilah berjamaah. Nah, kalau kita nggak berjalan ke masjid, kita telah meluputkan pahala itu. Maka tentunya orang yang berjamaah ke masjid nilainya jauh lebih tinggi ketimbang yang berjamaah di rumah. Meskipun berjamaah di majlis di rumah sah berjamaahnya, insya Allah 27 derajat sama. Ya, cuman tidak mendapatkan fadilah berjalan menuju ke masjid. Tentu nggak bisa disamain. Berjamaah sah di rumah, di majlis sah. Ya. Fa waktu subuhin, maka bermula waktu subuh min tulu'il fajri shadiqin, dari terbitnya fajar shadiq, ya. Lal kadibi, bukan fajar kadib. Ada fajar shadiq, ada fajar kadib, ada dua. Ada fajar yang benar, ada fajar yang bohong. Mana yang duluan muncul? Fajar shadiq apa fajar kadib yang dulu muncul? Kadib dulu apa shadiq dulu? Kadib dulu. Fajar shadiq itu kayak udah subuh. Orang sebutnya kadib, bohong. Fajar bohongan. Nah, itu munculnya sebelum subuh. Nah, waktu subuh itu bukan dimulai di waktu itu. Ya, kata kita waktu imsak lah. Nah, waktu imsak itu mirip dengan waktu fajar kan? Kadib, menjelang subuh. Nah, kan di kita mah ada istilah imsak ya. 10 menit sebelum waktu subuh. Nah, itu juga ada waktu namanya fajar kadib, waktu sebelum masuknya waktu subuh yang disebut fajar shadiq. Jadi kalau fajar shadiq itu adalah fajar yang muncul menandakan waktu subuh sudah masuk. Nah, sebelum fajar shadiq ada namanya fajar kadib. Bentuknya persis seperti ekor rubah. Adanya di pelupuk sebelah timur sana. Kalau antum perhatikan, kalau bangun sebelum subuh, perhatikan sana ada. Yang bangun sebelum subuh.
Tapi kan berarti Malah ketawa. Yang belum tidur. Tidur. Bangunnya pas koma. Nah, itu. Bangun komat. Sampai kapan? Ila tulu'i ba'di syamsi, sampai terbitnya sebagian matahari. Jadi batas akhir waktu subuh adalah sampai terbitnya sebagian matahari. Karena sudah nongolnya sebagian matahari itu tanda sudah habis waktu subuh. Ya, atau disebut dengan waktu syuruk. Ya, waktu syuruk. Ya, beda dengan waktu isyraq. Kalau isyraq itu lebihin 10 atau 15 menit. 10 atau 15 menit, yang aman 15 menit. Misalkan begini, waktu terbit matahari itu jam 5 lewat 50 menit misalkan. 5 lewat 50 menit. Nah, kalau antum mau sholat isyraq, lebihkan dulu 15 menit. Ya, berarti jam 6 lewat 5 baru isyraq. Jangan pas terbit matahari, karena itu adalah wilayah atau waktu haram melakukan sholat. Gitu ya, lebihin 10 atau 15 menit. Yang aman 15 menit. Lebihin dulu. Dari waktu syuruk, dari waktu terbitnya matahari. Ya. Isyraq dengan duha beda ya. Ya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwasanya isyraq itu adalah duha di awal waktu. Ada yang berpendapat bahwa isyraq itu, sholat isyraq itu adalah duha di awal waktu duha. Tapi di mayoritas ulama berpendapat bahwasanya isyraq dan duha itu dua sholat yang berbeda. Ya, dua sholat yang berbeda. Isyraq ya isyraq, duha ya duha, beda-beda. Lanjut. Wal asru hiya salatul wusta lisihhatil hadits bihi. Wal asru, dan salat asar itu ialah as-salatul wusta. Salat asar sering disebut dengan as-salatul wusta. Salat pertengahan. Salat pertengahan lisihhatil hadis, berdasarkan hadis sahih bihi, tentang salatul wusta. Bihi, tentang salatul wusta. Jadi berdasarkan hadis yang sahih bahwasanya salat asar itu disebut dengan as-salatul wusta. Jadi ada istilah namanya salatul wusta, salat pertengahan. Kenapa asar disebut pertengahan? Karena asar itu terletak di penghujung siang dan permulaan malam. Asar itu terletak di penghujung siang dan permulaan malam, maka disebutnya salatul wusta, salat tengah-tengah. Dan berdasarkan hadis yang sahih bahwa asar ini adalah salat yang paling utama. Fahiya afdalus sholawati. Fahiya, maka bermula salatul wusta, yaitu salat asar, afdalus sholawati, adalah salat yang paling afdal. Tapi ada juga pendapat ulama yang dimaksud salatul wusta itu adalah salat subuh. Yang adalah salat subuh. Ada ulama yang dimaksud salat wusta itu adalah salat subuh. Ya. Tapi pendapat yang paling masyhur adalah salat asar. Kemudian wayaliha, dan berikutnya setelah salat asar itu, kan dari asar yang paling terbaik tuh. Wayaliha, dan berikutnya adalah as-subhu, salat subuh. Salat subuh ada di posisi kedua, runner up. Ya, setelah salat asar. Summal isya, kemudian salat isya. Summal isya'u, kemudian salat isya. Summa zuhru, kemudian salat zuhur. Summal maghribu, kemudian salat maghrib. Tuh. Maghrib kalau dengan kelima ya. Nah, maghrib rata-rata orang pada sholat. Rame-ramenya masjid sholat itu maghrib kan ya? Betul nggak? Makanya di posisinya kelima dia. Berjamaah maghrib itu standar biasa aja. Asar kadang-kadang ntar Hah? Kalau asar ntar Apalagi subuh ya. Udah asar masuk maghrib. Mandi, sekalian mandi kan. Mandi kan. Maghrib itu ternyata yang ya di posisi terakhir keutamaan. Ya. Makanya berjamaah maghrib itu ada di posisi kelima terakhir keutamaannya. Kama istazharahu, sebagaimana telah
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kama istazharahu, sebagaimana telah menzahirkannya, telah menampakkannya Syekhuna minal adillati, daripada beberapa dalil. Minal adillati, dari beberapa dalil. Wa innama faddalu, dan bahwasanya faddalu, telah mengunggulkan para ulama jama'atus subhi wal isya'i, salat berjamaah subuh dan isya, li'annaha, karena bahwasanya berjamaah, li'annaha, karena bahwasanya jamaah, fihima, pada subuh dan asar, pada subuh dan isya, asyaqqu, paling berat. Sahih ya Syekhuna. Karena isanya subuhnya kadang-kadang enggak kena. Ini ada keterangannya. Wa innama faddalu, dan bahwasanya telah mengunggulkan ulama jama'atas subhi, jamaah subuh, wal isya'i, dan isya, li'annaha, karena berjamaah, fihima, pada subuh dan isya, asyaqqu, paling berat. Gitu. Qala Ar-Rafi'i, wa telah berkata Imam Ar-Rafi'i, kanat salatus subhi salata Adam. Nah, Imam Rafi'i ini pendapatnya ya. Kanat salatus subhi, adalah salat subuh itu adalah salata Adam, salatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam, salat subuh itu adalah salatnya Nabi Adam. Subuh doang berarti ya? Boleh Dibilang yang pertama kali salat subuh itu Nabi Adam. Begitu ya. Berarti salatnya subuh doang gitu. Ya wallahu a'lam. Di zaman Nabi Adam udah ada salat berarti. Udah. Ini salat subuh itu salatnya Nabi Adam. Kenapa subuh? Karena habis gelap terbitlah terang. Gitu. Ya. Nabi Adam kan tinggal di surga. Terang benderang, enggak pernah menemukan gelap. Turun ke bumi, gelap. Belum ada PLN waktu zaman Nabi Adam. Waktu itu belum dibangun PLN-nya. Belum ada. Gelap. Tiba-tiba matahari terbit. Terang kan? Karena beliau begitu gembiranya, ya, hilangnya gelap menuju terang. Habis gelap terbitlah terang. Beliau melakukan 2 rakaat subuh. Gelap, terang. Bersyukur hilangnya gelap dan munculnya terang. Mensyukuri 2 nikmat ini, beliau sholat subuh 2 rakaat gitu. Itu Nabi Adam. Dulu mah enggak susah sholat fardu subuh kali ya. Ya. Kagak usah di fardu subuh dulu. Nanti coba kita tanya Nabi Adam ya. Masyaallah. Ada lah pasti ya. Ada. Ya mungkin syariatnya beda aja. Syariatnya beda dengan kita, tapi yang jelas Nabi Adam melaksanakan sholat di waktu subuh. Prakteknya ya mungkin 2 rakaat juga. Ya. Karena beberapa keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan 2 rakaat. Ya, dari dulu subuh itu 2 rakaat. 2 rakaat. 1, berarti subuh itu adalah sholatnya Nabi Adam. Wa zuhru sholata Dawuda. Dan sholat zuhur itu sholatnya Nabi Daud. Nabi Daud ini nabi yang punya mukjizat, bisa melunakkan besi sebagaimana melunakkan lilin. Luar biasa. Ini besi yang making jadi pedang, dan ditameng. Jadi besi itu udah kayak lilin bagi beliau gitu. Ini bentuk pakai tangan jadi pedang, kekuatan, dan memiliki suara yang sangat indah sekali. Nabi Daud. Kalau Nabi Daud sedang bersenandung atau membaca kitab, membaca doa itu, sampai burung saja berhenti untuk terbang. Dengerin Nabi Daud. Iya. Burung bayangin burung sampai terbang. Jangan sekarang terbalik, orang dengerin burung. Hah? Cakep di burung. Lah, yang ada gue burung dengerin suara orang. Ini apa jadi terbalik? Sampai dilombain segala lagi. Mulai lagi maju kemarin. Dilombain biar duit pula. Cuma ngedengar suara burung dia kudu bayar. Ambil panitianya itu. Juru parkir orang. Dibalik dulu mah manusia yang suaranya didengar oleh burung, bukan jadi terbalik. Gitu ya. Dulu mah burung yang dengar suara kita. Tuh Nabi Daud tuh mukjizatnya begitu. Nah, ternyata salat zuhur itu salatnya Nabi Daud. Wal asru salata Sulaimana. Dan salat asar itu salatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman
putra Nabi Daud. Nabi Daud punya putra namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini nabi terbesar, nabi sekaligus raja terbesar sepanjang zaman, dan tidak mungkin ada lagi raja yang seperti beliau. Karena kekuasaannya, kekayaannya, tidak ada satu raja pun yang menyamainya. Kenapa? Karena pasukannya bukan cuma hanya manusia, tetapi jin, binatang, bahkan angin tunduk di bawah kekuasaan beliau. Ada raja yang kayak gitu? Nggak ada ya. Nah, ini beliau adalah putranya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan ternyata sholat asar itu adalah sholatnya Nabi Sulaiman. Wal maghribu sholata Yaqub, dan maghrib itu adalah sholatnya Nabi Yaqub. Nah, Nabi Yaqub ini nabi yang yang sakit-sakitan Nabi Ayub. Yakub ya. Nabi Yakub ini yang menangis karena kehilangan putra tersayang. Siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yakub ini ayahanda Nabi Yusuf. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak ini putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra dua. Putra pertamanya Ismail dari istri kedua Siti Hajar. Dari istri pertama 13 tahun kemudian lahir dari istri yang pertama Siti Saroh. Ya, lahir yang bernama Ishak. Ya, 13 tahun. Ada dua pendapat, ada yang bilang 12, ada yang bilang 13. Jadi anak pertamanya Nabi Ismail dari istri yang kedua Siti Hajar. Dari istri pertama justru lahir belakangan Ishak. Nah, Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya panggilan kecil namanya Israel. Israel. Nabi Yakub punya panggilan namanya Israel. Makanya keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Israel itu keturunan Nabi Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Baik tadinya keturunan Nabi, cuman membangkang luar biasa, bangkawarah. Nah, ini Nabi Ishak punya 12 orang putra. Putra yang ke-12 namanya Bunyamin, yang ke-11 namanya Yusuf. Nah, Nabi Yusuf inilah yang akan menjadi penerus ayahandanya, jadi Nabi. Tapi karena iri kakak-kakaknya kepada adiknya yang jadi Nabi ini, akhirnya ia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara kandungnya sendiri. Dari zaman itu perlakuan keji saudara kandung sudah terjadi. Saya tidak mengatakan kesalahan Nabi Yakub ya. Tapi Nabi Yakub memang tidak bisa dipungkiri, beliau itu sangat menyayangi Yusuf, sehingga timbul kecemburuan sosial. Nah, berarti sampai sekarang juga begitu. Pelajarannya, jadi ayah jangan terlalu ya mengistimewakan satu anak, khawatir kisah Yusuf terulang. Dicemplungin ke sumur. Ini nggak pakai dicemplungin, nyemplung sendiri ya. Si Wawa mah nggak pakai dicemplungin, nyemplung sendiri. Hidup berarti dia mah. Ini pelajarannya. Jadi samain, kasih sayang samakan saja. Walaupun di hati kita mungkin kita punya rasa berbeda pada anak-anak tertentu, tapi berikanlah sayang secara merata kepada anak-anak kita. Gitu ya. Itu hikmahnya. Wal isya'u sholata Yunusa. Dan Isya itu sholatnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini potret seorang dai yang sangat gigih dalam berdakwah. Tetapi seiring jalan, ya namanya manusia ya, Nabi pun memiliki sifat kemanusiaan. Beliau akhirnya meninggalkan umatnya karena kecewa dengan umatnya yang kagak mau ibadah, susah banget diajak ibadah. Akhirnya apa? Beliau pergi meninggalkan umatnya menggunakan perahu. Tetapi di situ Allah berikan hikmah yang luar biasa.
Nabi Yunus akhirnya ditelan ikan hut, ikan nun selama 4 hari 4 malam. Selama 4 hari 4 malam. Beliau di dalam perut ikan 4 hari 4 malam. Bayangin Pak, perut ikan bau amis ya. Sama perahu-perahunya bisa juga. Enggak, Nabi Yunus doang. Karena tuh perahu oleng Pak. Oleng, terlalu berat bawaan, dibuangin ke laut, masih oleng juga. Akhirnya apa? Ini harus diundi nih. Di antara kita harus ada yang diceburin ke laut karena beban kita terlalu berat. Diundi, keluar nama Nabi Yunus. Wah, ini mah Nabi, jangan. Undi lagi, diundi, keluar lagi Nabi Yunus. Diundi 3 kali, Nabi Yunus lagi yang keluar namanya. Cemplungin Nabi juga 3 kali. Dicemplungin ke laut. Nah, di saat nyemplung ke laut itulah ikan nun itulah yang mencaplok beliau selama 4 hari 4 malam. Jadi Nabi Yunus mengalami 4 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan di perut ikan, kegelapan hati ya karena ketakutan kan? Ya, dan kegelapan apa? Kegelapan laut. Kegelapan di dasar laut, 4 kegelapan sekaligus. Lalu pada hari yang keempat beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya ikan itu naik ke darat dan memuntahkan beliau ke daratan. Karena beliau bersyukur kepada Allah, ya bersyukur kepada Allah dibebaskan dari 4 kegelapan, beliau laksanakan 4 rakaat salat Isya. Gelap malam ya. Gelap malam, gelap perut ikan, gelap kegelapan, gelap laut dan gelapnya. Iya. Nah itu. Jadi bersyukur dihalangkan 4 kegelapan dari 4 hari ini, beliau melaksanakan 4 rakaat salat Isya. Itu sejarahnya. Jadi bentuk syukur dari nikmat Allah. Dan doa yang masyhur yang beliau baca adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan dibaca 4 kali. Ya. Karena kan 4 kegelapan, 4 hari, 4 kali bacanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau kita baca ini 4 kali baru minta sama Allah. Doa apa saja insya Allah, karena ini adalah doanya Dhinnun, doanya Nabi Yunus alaihissalam. Baca itu dalam doa kita ya, karena itu ada doa yang terbukti mustajab, doa yang dikumandangkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan konon kabarnya, wallahu a'lam, di tafsir Munirnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu saya baca, ketika beliau keluar dari perut ikan, yang pertama kali beliau makan itu untuk mengembalikan kekuatan tubuhnya ya, itu sejenis labu, sejenis labu-labu yang konon kabarnya itu adalah walusium, labu sium, labu yang kecil-kecil itu. Nah itu ternyata itu labu yang dimakan oleh Nabi Yunus untuk pertama kali beliau keluar dari perut ikan. Makanya rata-rata para kiai kita di daerah Cianjur mah melaknya walusium, karena konon kabarnya itu menguatkan badan dan menguatkan otak, menguatkan pikiran. Dilalap enak itu tadi. Dilalap, digoreng, enak. Manis. Alhamdulillah saya 3 tahun di Cianjur wareg kan gitu. Memang kerjaan nanam gituan. Termasuk telur puyuh. Ya, burung puyuh itu bagus. Burung puyuh itu bagus di kitab tafsir Munir itu, burung puyuh bagus untuk perkembangan anak. Bahkan salah satu efek rohaninya kalau mengkonsumsi daging puyuh itu, ini bisa membuat anak yang keras hati jadi lembut. Burung puyuh. Bukan telurnya, Pak. Ya? Bukan Burungnya, burung puyuh. Besok beli kami lah. Udah langka punya anak keras. Makanya yang Allah kasih ke Bani Israel apa? Manna wa salwa. Kalau manna apa? Manna itu burung. sejenis burung. Ya. Burung puyuh. Sejenis burung puyuh. Manna itu burung tapi nggak bisa terbang. Ayam-ayaman. Burung apa? Maksudnya burungnya terbangnya rendah gitu, nggak terbang ke angkasa gitu. Puyuh kan? Puyuh itu kan terbang, tapi nggak tinggi kan? Nah, sentul Hilang udah. hilang. Puyuh. Jatuhnya di mana kita cari? Jenis burung mana? Salwa itu sejenis embun dari langit tapi rasanya manis seperti madu. Salwa.
Wabarakatuh.